Jamaah masjid, jamaah musola Rasulullah yang memakai juga isya dan juga bersama rutin tiap Senin. Alhamdulillah kenikmatan yang luar biasa masih dapat kita rasakan, makan dengan nyaman, enak, kaki melangkah juga enak nyaman. Semoga yang sehat semakin sehat, yang kurang sehat disiapkan Allah. Amin. Bapak Ibu sama Allah, salawat dan salam juga kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan limpahan rahmatnya dan hidayahnya dan pedoman hidupnya. Semoga kita termasuk umatnya, dan besok ketika roh kita sudah keluar dari jasad kita selalu dapat dituntun dan diayomi dan syafaat Rasulullah. Amin. Sesuai dengan judulnya pada malam hari ini, Ustadz Slamet Taimun akan menyampaikan topiknya tentang roh. Mari kita dengarkan sama-sama. Semoga taktik praktis dan pragmatis nanti yang banyak di dialognya. Waktu kami silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Shadaqallahu al-'azim. Wassalatu Rasulullah Nabiyul Karim wa ala alihi wasyaitin. Kepada Bapak Ustaz Umar Siddiq yang selaku pembina kami dalam belajar thalabul ilmi untuk akan diorbitkan menjadi Ustaz-Ustadzah MSI yang ini juga dalam proses pembelajaran. Kepada Bapak Karjono, Pak Ita, Pak Isu, yang kita jamaah semuanya sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengambil tema yang sangat singkat, padat, dan semuanya insya Allah memilikinya. Ini melanjutkan dari tema yang lalu, bahwa di mana kita diberikan pencerahan sunnah melempar tanah 3 kali di kuburan, yang saya dalami, saya ingin mendalami bahwa di sana ada suatu momen, suatu proses di mana berpisahnya roh dan jasad. Nah, inilah di ayat Al-Isra ayat 85, di situ diartikan bahwa ini asbabun nuzulnya waktu kaum Yahudi bertanya pada Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Katakan wahai Nabi Muhammad, roh itu termasuk urusan Tuhanku, urusan Robbi, Tuhan yang disembah. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, yang sedikit ini dimanakan bahwa kita diberi pengetahuan yang sedikit. Namun sedikit ini apabila kita dalami juga akan luas. Bahkan kita pun
mempelajari bertahun-tahun tidak akan tercukupi pula. Roh yang kita miliki itu, kalau insan Adam, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun roh ini dihembuskan atau ditiupkan. Nah, ini mengandung makna. Allah tidak menciptakan roh, namun menghembuskan. Nah, dalam percakapan atau dialog roh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat usia kandungan ibu memasuki 120 hari, di sana dalam surat Al-A'raf 172 ada dialog bahwa inti dari dialog itu alastu bika rabbikum qalu bala syahidna. Saat roh ditiupkan sudah bersahadat atau bersaksi bahwa apakah kamu, bukankah aku Tuhanmu? Maka qalu bala syahidna, mengucapkan iya, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi, mensyahadatkan. Nah, inilah dari dialog ini. Maka saat ditiupkan lewat yaitu malaikat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana mulai ada kehidupan. Namun belum ada nafas. Dalam janin itu belum ada terbentuk organ tubuh, hidung, tangan, namun sudah ada kehidupan. Kalau ibu merasakan di dalam kandungan itu ada gerakan. Nah, kapan nafas itu ditimbulkan? Kapan nafas itu ada? Maka saat kelahiran, di sana mulai diberikan nafas. Maka yang tadinya ruh ditiupkan ke janin, kalau dalam alam kandungan dinamakan adalah dibungkus dengan janin, maka saat lahir maka dibungkus jasad atau dibungkus raga. Maka di situ berpadulah menjadi jasmani. Nah, jadi dikatakan jasmani, di situ adanya ruh dan jasad manusia, raga kita. Saat jasmani lahir, maka yang diberi dicari-cari tandanya atau ditanda-tandakan adalah dipertepuk-tepuk, ada nafasnya tidak, ada kehidupannya tidak. Nah, ini seorang ibu sudah istilahnya instingnya itu sudah lebih tahu, jadi ada kehidupan. Nah, maka ada sunah-sunah proses dalam agama kita bahwa disunahkan untuk kalimah yang pertama saat mendengar telinganya itu lafaz Allahnya, maka disuruh mengadani dan iqomahi di telinga kanannya atau di telinga kirinya untuk diiqomahkan. Nah, sampai di sini maka nanti proses daripada jasad dan roh akan timbul, yaitu yang namanya istilahnya apa ya? Watak sifat. Nah, maka proses ini setelah nanti ada tujuan, ada tanggung jawab saat usia balik, maka jasmani dan rohani ini yang akan sering kita asupi makanan, jasadnya diberi makanan, maka rohani pun kita asupi makanan. Nah,
dalam kegiatan istilahnya mengirim arwah, maka di sana ada bedanya apa itu roh, apa itu rohani, dan apa itu arwah. Nah, maka kita akan biasa mengirimkan ila rohi, ila arwahi. Maka kalau roh itu bentuk tunggal, kalau rohani itu adalah bentuk dari dua roh. Nah, arwah adalah bentuk jamak daripada roh. Maka kalau dalam kita ibadah pelaksanaan tahlil, maka ada di sana jamak ila arwahi, ila hadrati Nabi Mustafa wa alihi wa aswaji wa ulatihi, dan seterusnya. Nah, pembelajaran roh, ilmu roh yang sedikit ini lebih banyak dibahas dalam ilmu tasawuf. Sebagian orang atau sebagian kelompok adalah tasawuf itu ya istilahnya bid'ah. Namun kita juga akan mendalami, kalau dia tidak memakai ilmu tasawuf atau pensucian diri, karena roh yang tadi ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jasadnya Nabi Adam dari sari tanah yang di surga, maka ditiupkan atau dihembuskan. Nah, di situ akan jiwa roh asli adalah suci, maka dikatakan roh kudus, roh yang suci. Nah, dalam pensucian diri ini dinamakan tasawuf. Di mana tasawuf itu dalam kelompok lain menamakan tasfiyatul atau tasmiyatul nafsi, yaitu mensucikan hati. Jadi kalau kita menggunakan ilmu tasawuf, kalau mereka menggunakan ya mensucikan hati. Proses dari mensucikan hati adalah pertama adalah kita mengosongkan pikiran kita dengan tahapan adalah tahali, mengosongkan wadah. Misalnya kita mencari ilmu, maka kita kosongkan pikiran-pikiran kita letakkan dulu pakaian atau berkor-berkor kita. Baru tempat jasad kita, pikir kita itu kita kosongkan, dan tahap kedua adalah tahali, yaitu kita bersihkan wadahnya. Misalnya gelas yang setelah dipakai itu kita kosongkan dulu, baru disuci, namanya tahali. Baru nanti diisi misalnya air zam-zam atau air teh. Maka kalau air teh kita minum, itu akan merasakan. Nah, merasakan inilah yang dinamakan tajalli. Jadi merasakan. Merasakan ini tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, dan tidak bisa dipegang karena rasanya tadi. Nah, inilah daripada proses dari istilahnya kita sedikit belajar, yaitu ma'rifatullah atau ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Mengenal Allah itu diawali dari mengenal diri kita sendiri, yaitu dari roh yang ada pada diri kita, jasmani yang ada pada diri kita. Maka kita mulai, kalau kita beribadah, mengirimkan doa kepada arwah-arwah yang sudah mendahului kita, maka mulai saat ini kita sudah waktunya untuk mengirimkan surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan untuk roh kita sendiri. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ila ruhi wa jasadi dan imun binti sirot Al-Fatihah. Ya, ini mengirimkan surat Al-Fatihah pada roh dirinya yang ada dalam dirinya,
yang jasad yang ada pada dirinya. Karena Fatihah ini adalah sakumul kitab, jadi banyak fadilah-fadilahnya. Demikian sekilas untuk pendalamannya. Mari kita bersama-sama sejauh mana kita mengetahui, sejauh mana ilmu kita dapatkan dari ustadz yang lain mengenai beberapa huruf atau nama-nama roh kita itu nanti setelah kita meninggal itu akan kemana. Dalam bahan seperti itu misalnya sudah sedikit bahwa roh yang akan kita yang berpisah antara jasad dan roh kita akan ke alam barzakh atau alam penantian. Namun ada di alam penantian, setiap alam itu ada kehidupan. Maka kehidupan ruh pun juga ada di sana. Nanti akan kita pelajari bagaimana ruh-ruhnya orang-orang mukminin, muslimin, dan orang-orang kafirin. Maka dalam surat Al-Mutaffifin bahwa orang-orang kafir nyata-nyata adalah di tempat sijin. Nah, sijin di sini adalah tempat yang dasar daripada neraka. Namun di situ apakah itu ruhnya atau istilahnya ya apa tadi? Kitab markum, catatan-catatan yang sudah dikodokan oleh Allah sejak zaman azali di Lauhul Mahfuz. Kalau takdir adalah catatan-catatan lengkap Allah yang akan kita bawa, yaitu ke sijin maupun ke ngilin, yaitu tempat yang tinggi daripada kedudukan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekilas itu semoga kita mendapat kekuatan iman kita, kekuatan amal kita dalam menyatukan atau dalam menyeimbangkan, kita memberikan nutrisi jasmani dan nutrisi rohani. Demikian benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangannya dari kebodohan kami sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah, dan kepada jamaah mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.